Oke, baik. Pada video ini, kita akan belajar tentang operator dalam JavaScript. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu, seperti perhitungan, perbandingan dua buah nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan atau assignment adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Dalam JavaScript, operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Perhatikan contoh di layar. Dalam pemrograman, sering juga dijumpai perintah seperti berikut. Perintah di layar A sama dengan A tambah 1 titik koma tutup kurung. Artinya, menambahkan nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisikan kembali ke variabel A. Dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. var A sama dengan 1 titik koma, A ditambah sama dengan 1 titik koma garis miring 2, A sama dengan A tambah 1 titik koma, A dikali sama dengan 3 titik koma garis miring 2, A sama dengan A dikali 3 titik koma, A garis miring sama dengan 2, garis miring 2, A sama dengan A garis miring 2 titik koma. Operator penugasan yang ditulis singkat seperti ini juga berlaku untuk operator yang lainnya, misalnya kali, bagi, modulus, dan lain-lain. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan operator penugasan di dalam JavaScript.
Oke, di sini saya Ctrl S, kita coba jalankan. Oke. Oke, setelah dijalankan tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan. Berikut ini daftar operator aritmatika di dalam JavaScript. Tanda tambah ini adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Tanda kurang, operator untuk operasi pengurangan. Tanda asterisk, operator untuk operasi perkalian. Tanda slash adalah operator untuk operasi pembagian. Tanda double asterisk adalah operator untuk operasi berpangkat. Tanda persen adalah operator untuk operasi modus atau perhitungan sisa bagi. Tanda double plus operator untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Tanda double minus adalah operator untuk mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut adalah contoh penggunaan operator-operator di atas. Oke, di sini kita buat file baru. Operator baik untuk Oke, di sini saya coba jalankan. Oke, di sini masukkan nilai A. Nilai A-nya 10. Kita masukkan nilai B. Di sini nilai B-nya adalah 3. Oke, selanjutnya di sini
terjadi kesalahan di sini. Di sini oke, hasilnya seperti ini. Perlu diperhatikan bahwa dalam JavaScript, operator pembagian atau flash selalu menghasilkan bilangan real, meskipun dua operannya bertipe bilangan bulat. Perilaku ini agak berbeda dengan bahasa C, C++, maupun Java. Dalam bahasa-bahasa pemrograman tersebut, operator slash akan menghasilkan bilangan bulat jika kedua operator bertipe bilangan bulat. Jika salah satu kedua operator bertipe bilangan real, maka operator slash akan menghasilkan bilangan real. Lantas, bagaimana caranya agar JavaScript dapat melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukan pekerjaan ini, kita dapat memanfaatkan metode mathfloor dan method create. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan di layar. Di sini kita buat file baru.
Untuk mempersingkat waktu, di sini saya jeda dulu. Oke, di sini kita coba jalankan. Masukkan nilai A. Oke, di sini sedikit terjadi kesalahan. Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi ini untuk melakukan bagian bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Operator plus plus disebut operator instrumen, digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Sebagai contoh, jika variabel X bernilai 9, maka setelah perintah X++, variabel X akan bernilai 10. Artinya, nilai X akan ditambah dengan 1. Operator instrumen dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator instrumen yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-instrumen, sedangkan yang ditempatkan setelah variabel disebut post-instrumen. Jika operator instrumen ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambah satu terlebih dahulu sebelum diproses. Sebagai contoh, jika kita ambil salah satu proses sederhana, misalnya menampilkan nilai X ke layar. Jika kita menempatkan operator instrumen sebelum X, maka nilai X akan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun jika operator instrumen ditempatkan setelah X, maka nilai X akan ditampilkan terlebih dahulu. Baru kemudian nilainya akan dinaikkan. Berikut ini adalah kode yang dapat membantu kita dalam memahami perbedaan antara pre-instrumen dan post-instrumen. Oke, di sini kita buat terminal file baru. Oke, untuk mempersingkat waktu di sini saya jeda dulu. Oke, di sini kita coba jalankan. Oke. Hasilnya seperti ini.
Oke, jadi di sini hasilnya 9. X sama dengan 9. X plus X berarti nilai X ditambahkan 1 dulu. Baru ditampilkan. Kemudian post increment nilai X sama dengan 9. X plus plus sama dengan 9, baru dia akan menampilkan 9 dulu. Setelah itu baru dia menjumlahkan 1 dan X. Yang terakhir adalah 10. Seperti yang Anda lihat pada hasil di layar, X plus plus X akan bernilai 10, sedangkan X plus plus akan bernilai 9. Setelah proses increment, baik menggunakan plus plus X maupun X plus plus, nilai X akan berubah menjadi 10. Oke, selanjutnya operator decrement. Operator decrement merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1. Jika X bernilai 9, maka setelah perintah min XX akan per decrement maupun X min. Post decrement, variabel X akan bernilai 8. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan cara kerja dari operator decrement. Oke, di sini saya buat file baru. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya jeda dulu. Oke, di sini saya sudah masukkan skripnya. Di sini saya Ctrl S. Ini saya coba untuk jalankan. Oke, begini hasilnya. Konsep dari pre-decrement dan post-decrement sebenarnya sama dengan pre-increment dan post-increment. Perbedaannya increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Anda bisa lihat pada hasil layar, min plus maupun X plus plus, X min, nilai variabel Y akan berubah menjadi 8. Oke, selanjutnya operator relasional. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operan. Apakah sama? Tidak sama, lebih besar atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana, dapat dikatakan operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau true, atau salah atau false.
Perhatikan keterangan di layar. Tanda sama dengan berganda itu artinya sama dengan, tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan, tanda sama dengan sebanyak 3 kali artinya identik atau sama nilainya dan sama tipenya. Tanda seru sama dengan 2 kali artinya tidak identik, tanda lebih kecil. Tanda lebih kecil atau tanda lebih besar, tanda lebih kecil atau sama dengan, dan tanda lebih besar atau sama dengan. Untuk membandingkan dua buah nilai apakah sama atau tidak, kita dapat menggunakan dua operator, yakni sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe data dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya, selama nilai sama maka operator tersebut akan mengembalikan nilai true. Sebagai contoh, jika Anda menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasil yang akan diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true jika kedua operan memiliki nilai dan tipe yang sama. Berikut ini adalah kode yang menunjukkan penggunaan operator relation untuk Oke, di sini kita buat file baru. Sama dengan 4 sama dengan 10, B sama dengan 20. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya jeda dulu. Oke, baik. Di sini saya coba jalankan. Di sini saya Ctrl S dulu. Operator Oke, di sini hasilnya sudah ada. Di sini A sama dengan 10, B sama dengan 20, A sama dengan B bernilai benar atau salah, A tidak sama dengan B bernilai benar, A lebih kecil dari B bernilai benar, A lebih besar dari B bernilai salah. Lebih kecil sama dengan bernilai benar, lebih besar sama
lebih besar sama dengan B bernilai salah. Identik dengan B salah, kenapa? Karena value berbeda, A lebih kecil dari B. Kemudian ini model perulangannya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan modifikasi script yang ini. Kita matikan. Oke, script yang ini kita matikan dulu. Lalu di sini kita ketik ya, di sini kita simpan dulu. Oke, di sini kita coba jalankan. Tekan ikon atas, enter. Sedikit kesalahan. Oke, hasilnya seperti ini. Di sini hasilnya ini mendatar, kalau yang sebelumnya itu di sini hasilnya menurun. Perintah ini proses.st.write berfungsi untuk menampilkan data ke layar tanpa disertai karakter baris baru atau new line. Perlu Anda ketahui bahwa console.log sebenarnya adalah bentuk singkatan dari perintah proses.st.write s plus. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Hasil dari operasinya juga akan berupa nilai logika. Logika AND. Operasi logika AND akan bernilai true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false. Untuk melakukan operasi logika, Anda gunakan operator double AND. Tabel logika untuk operasi AND dapat dilihat di layar. Logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satunya operasinya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya false. Dalam JavaScript, operasi OR dilakukan dengan operator seperti yang tampak pada layar. Logika untuk operasi OR dapat dilihat di layar.
Logika not. Operasi not merupakan operasi negasi. Nilai yang dihasilkan oleh operasi ini adalah kebalikan dari nilai operan. Sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya, JavaScript juga menggunakan operator tanda seru untuk melakukan operasi not. Berikut ini adalah logika untuk operasi not. Tanda lebih besar true, false, tanda lebih besar false, true. Selanjutnya operasi bitwise. Operasi bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dalam proses pergeseran bit. Saat operasi ini berlangsung, operan yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau basis 2 terlebih dahulu, dan operasinya dilakukan bit demi bit. Bit sama dengan binary digit atau digit biner. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis 10 untuk dapat memahami cara operator bitwise. Anda harus memahami konsep bilangan dengan bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 mempresentasikan nilai false dan 1 mempresentasikan nilai true. Anda juga perlu mengetahui bahwa satu bait sama dengan 8 bit dan masing-masing bit ditandai dengan satu kotak. Sebagai contoh, nilai 12 dalam bentuk desimal, apabila konversi ke dalam bentuk biner, maka hasilnya adalah 0,0001110. Perhatikan gambar di layar. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2. Bit-bit lain dengan nilai 0 tidak disertakan dalam proses perhitungan. Perhatikan gambar di layar yang menunjukkan daftar operator bitwise di dalam JavaScript. Cara kerja dari operator AND, OR, pangkat, dan eksponen adalah sebagai berikut. Mula-mula, nilai 12 dan 10 akan dikonversi ke dalam bentuk biner menjadi 0,000,1100 dan 0,000,1010. Setelah itu, operasi logikanya akan dilakukan untuk masing-masing bit. Gambar ini akan menginspirasi cara kerja operating bitwise yang terdapat pada contoh di layar. Gambar di bawah ini akan menginspirasi cara kerja operating bitwise yang dapat pada contoh di layar. Dalam operasi bitwise, not negasi X akan menghasilkan min X kurang 1. Untuk membuktikan konsep di atas, Anda dapat mengeksekusi kode berikut ini. Di sini ini
Oke, di sini saya coba jalankan. Saya Ctrl S. Oke, tampilannya seperti ini. Untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara kedua operator tersebut terletak pada arah pergeseran. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali ke arah kiri. Perhatikan contoh program. Baris pertama pada kode di layar akan menggeser 00001100 atau 12 dalam bentuk bilangan biner ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian, hasil operasinya adalah 00000111 atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 00001100 ke kiri sebanyak 2 bit, sehingga akan menghasilkan 001100 atau 48 bentuk bilangan biner. Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya mudah dipahami. Anda hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operan dibagi 2, dan setiap pergeseran 1 bit ke kiri akan menghasilkan nilai operan 2 kali dikali 2. Operator string selain untuk melakukan penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript, operator plus juga dapat diterapkan terhadap string yang berfungsi untuk menyambung 2 buah string. Operator kondisional seperti bangsa keluargasi lainnya, JavaScript juga mendukung operator kondisional, yaitu tanda tanya titik 2. Operator ini juga sering disebut operator ternary karena memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada potongan kode program di layar. Pada kode di layar, mula-mula JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar dari B. Jika ekspresi tersebut bernilai true, maka nilai A akan diisikan ke dalam variabel max, dan jika ekspresi bernilai false, maka B yang akan diisikan ke dalam variabel max. Kode di atas sebenarnya merupakan bentuk sederhana dari if-else dengan if-else, dan kita dapat menulisnya seperti berikut. If buka kurung A lebih besar B tutup kurung kurawang max sama dengan A titik koma tutup kurung kurawang, else max sama dengan B. Contoh lain penggunaan operator kondisi adalah dapat dilihat pada kode berikut ini. Operator ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator ini akan menghasilkan nilai true, dan jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan adalah nilai false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek sering memiliki properti LAN atau tidak. Oke, di sini kita buat file baru.
Oke, di sini saya jeda dulu. Oke, di sini sudah scriptnya sudah saya buat. Ini kita kompres. Ini coba kita jalankan. Di sini terjadi kesalahan. Masukkan bilangan bulat. Di sini bilangan bulatnya adalah 4. Oke. Tampilannya seperti ini, hasilnya 4 adalah bilangan genap. Oke, di sini coba kita jalankan lagi. 5 adalah bilangan ganjil. Otomatis dia akan selanjutnya adalah operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator ini akan menghasilkan nilai true. Dan jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan adalah nilai false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek sering memiliki properti land atau tidak. Selain untuk memeriksa properti, operator ini juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dan array tertentu seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut. Pada array bahasa kita memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan pada array data kita memeriksa indeks yang bertipe string 1 dan 5. Berikutnya operator tipe of. Operator tipe of digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Oke. Di sini operator not
Oke, selanjutnya operator install-keof. Operator install-keof digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instansi merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Oke, di sini kita masukkan kodenya. Di sini ada kesalahan. Oke, di sini ada sedikit kesalahan. Var A sama dengan hasilnya seperti ini.